yakin mau pemasang peredam di mobil. Ini plus minus setelah pemasangan peredam suara di mobil, bosku. Jadi bosku bisa disimak video ini agar bosku bisa mendapat wawasan ya sebelum pemasangan peredam suara. Halo bosku, kali ini bosku SPM ada pemasangan full peredam di mobil Honda Mobilio bosku. Untuk pemasangan peredam di mobil Honda Mobilio ini ya termasuk sering ya untuk pemasangan peredam di mobil Honda Mobilio ya, termasuk Honda Brio, BRP, WRP sampai CRP Turbo pun kita bisa dibilang sering ya untuk Honda ini pemasang full peredam. Cuman kali ini bosku, customer ini sharing ini udah lama bosku, hampir 2 bulan lah sharing untuk ingin pemasangan peredam suara di mobilnya. Sambil tanya-tanya ya kan, masukan peredam yang bagus. Dan akhirnya customer memutuskan untuk memakai bahan pisel bosku, bahan aspal pisel. Di seluruh bagian ya pemasangannya, termasuk lantai, fendernya, terus pintu, plafon. Dan paket ini yang dipasang di mobil Honda Mobilio ini full pemasangan paket 10 juta bos. 10 juta, apakah worth it pemasangan peredam 10 juta di mobil ya kan? Oke, saya akan simak satu persatu bos. Nah, untuk spek yang dipasang, yang tadi saya bilang bahan pisel, dan untuk lapisan keduanya ini memakai bahan glass wool, tebalnya 10 mili atau peredam akustik ya. Peredam akustik tebalnya 10 mili bosku. Fungsi utamanya apa sih? Banyak juga yang mempertanyakan. Fungsi pemasangan peredam glass wool setelah pemasangan peredam pisel atau setelah pemasangan butir rubber itu fungsinya apa ya kan? Jadi bosku, untuk lapisan pertama bahan pisel itu untuk meredam getaran ya, untuk getaran. Jadi kalau getarannya berkurang, otomatis suara bisiknya pun berkurang bosku. Nah, untuk sisa-sisa suara yang dihasilkan bosku, ya ini penyempurnya ini bahan akustik glass wool untuk menyerap suaranya bosku. Dan untuk pemasangannya glass wool ini mulai dari lantai sampai ke fender roda belakang, itu kan ada bodi belakang bosku, bodi belakang ada rongga ya kan. Nah, itu di full kita padatkan dengan glass wool. Jangan takut bosku, untuk bahan glass wool ini ringan. Termasuk si door trim ya, termasuk si door trim pintu pun kita pasang glass woolnya setelah bahan visel. Dan untuk plafon nih bosku, sebenarnya owner ini ingin pemasangan peredam visel di plafon, cuman saya kasih saran ya, saya menyarankan lebih bagus atau lebih amannya memakai bahan butir rubber, dan akhirnya memutuskan memakai bahan noise kill ya, butir rubber. Karena bahan butir rubber ini dia sudah berbahan karet ya, butir rubber ini kan berbahan karet. Dan untuk lapisan keduanya ini kan bahan aluminium foil, jadi memang peruntukannya untuk peredam panas nih. Jadi saya yakin bosku, jadi saya nggak ada pikiran lagi. Karena kenapa? Kalau bahan aspal ini yang saya takutkan ya meleleh apa gimana, takutnya menimbulkan bau. Ya walaupun memang banyak ya bosku, walaupun memang banyak pemasangan peredam pisel di plafon ya, bahkan pisel sendiri juga menyarankan pemasangan peredam di plafon itu aman. Ya, cuman saya lebih baik peredam untuk peruntukannya aja lah bahan butir rubber karena jauh lebih aman. Nah, untuk bahan pisel ini bos, untuk pengerjaan bahan peredam pisel ini tidak bisa sembarangan bos. Kenapa bahan peredam pisel ini mahal? Karena yang mahal itu jasanya, itu pengerjaannya bos untuk memasang peredam pisel ini. Dan harus benar-benar panas ya. Kalau tidak benar-benar panas itu tidak akan maksimal, tidak akan merekat kuat di bodi mobil. Makanya kalau kita dipanggil ke rumah nih, misalkan bosku manggil SPM ke rumah, itu harus dipastikan listriknya kuat. Karena satu hot gun ini itu 1500 watt. Kalau pakai 2 aja hampir 3000 ya kan. Nah, dipastikan ya kalau kita dipanggil ke rumah itu listriknya harus kuat bosku. Karena harus benar-benar panas, apalagi pemasangan di pintu. Pemasangan di pintu ini bisa dibilang paling rawan bosku. Paling rawan pemasangan peredam pisel itu di pintu. Kalau tidak benar-benar panas, itu resikonya apa? Resikonya si peredam itu bisa copot. Bisa copot, setelah copot, nanti dia akan pada saat kaca turun, bos, pada saat kaca turun, dia akan ngegesek ke peredam, makanya akan sulit turun tuh. Ketahan peredam yang copot itu.
Makanya peredam PCL ini tidak bisa sembarangan, bosku. Harus benar-benar yang memang ahli di bidangnya untuk pemasangan peredam PCL ini. Tidak bisa sembarangan, kalau sudah copot mentok ke kaca dan efeknya nanti ya, si power window ada bermasalah dan lain-lainnya ya. Ya intinya seperti itu bosku lah. Untuk pemasangan peredam, makanya pemasangan peredam PCL ini harganya ya lumayan mahal bosku dibanding peredam yang lain. Terus ini bosku, kan tadi saya bilang ya kan, setelah pemasangan peredam hasilnya gimana? Hasilnya bosku bisa testimoni di WhatsApp ini, karena setelah pemasangan peredam saya menanyakan ya, saya terus komunikasi sama customer, gimana Om setelah pemasangan peredam hasilnya. Ternyata jawaban pertama, oh Mas Andi lumayan kedap nih, termasuk suara hujan pun jadi nggak berisik lagi. Nah untuk mobil Honda ini wajar berisik ya bosku pada saat hujan deras ya. Hampir semua nih mobil Honda yang saya kerjakan plafon ini tidak ada peredamnya bosku. Atau ya nihil peredamnya lah, makanya pada saat hujan deras itu berisik ya. Mobrio, Mobilio, WRV, BRP pun tidak ada peredam plafonnya bosku, makanya berisik ya pada hujan deras. Nah nanti customer itu menjelaskan setelah pulang dari bengkel, oh Mas Andi, yang saya rasakan suara dari luar cukup teredam, terus suara hujan juga cukup teredam ya. Ini testimoni lah WhatsAppnya langsung dari owner ya langsung. Tapi saya akan coba di tol nih Mas Andi, setelah pemasangan akan saya coba langsung di tol untuk suara rodanya agar lebih jelas ya. Dan untuk suara rodanya owner ini langsung sharing ya, Mas Andi lumayan loh, bisa dapat 80%. Saya juga kaget bosku, untuk pemasangan peredam bisa tembus 80%. Ini owner langsung yang bilang ya, bisa dapat 80% itu termasuk luar biasa bosku meredam suara rodanya ya. Setahu saya bosku, sebagus-bagusnya pemasangan peredam, semahal-mahalnya, bahkan ada ya yang lebih mahal pemasangan peredam dari bahan PCL ini. Ada juga paket 25 juta itu ada bosku, paket 20 juta ada. Makanya saya kaget, bahan PCL ini kok bisa dapat 80% ya. Kadang-kadang saya berpikir kan benar atau enggak ya kan, tapi mau nggak percaya ya yang jelasin juga ya owner langsung. Saya berpikiran bahwa berarti memang si glass wool-nya ini benar-benar maksimal ya, benar-benar maksimal untuk glass wool-nya ini. Karena untuk di bodi area belakang, di atas fender roda belakang itu kan ada rongga-rongga. Saya yakin itu karena pemasangan si glass wool-nya maksimal, atau saya padatkan tuh glass wool-nya agar benar-benar menyerap suara. Karena sebagus-bagusnya pemasangan peredam bosku, paling hebat itu meredam suara itu hanya 50% ya. Hanya 50%. Semahal-mahalnya pasang peredam suara mobil bosku. Sehebat-hebatnya pemasangan peredam suara mobil itu paling hebat, itu berkurang hanya 50%. Makanya dapat 80% katanya Mas Andi, berkurang berisiknya. Ya saya cukup senang juga sih dengar kabarnya bisa sampai seperti itu. Oke bosku ya, kalau bosku mau sharing pemasangan peredam suara, bosku bisa sharing dulu ya. Bisa sharing dulu ke nomor ini, nomor SPM atau nomor saya sendiri, bosku bisa sharing. Bisa tanya-tanya seputar pemasangan peredam. Bahkan bosku, walaupun misalkan bosku jauh di luar area Jabotabek, bosku beda pulau dari Pulau Jawa, mau sharing peredam, kita tetap layani bosku ya. Kalau mau sharing, mau tanya-tanya, tetap kita layani dan gratis untuk konsultasi. Jadi bosku yang bingung-bingung, misalkan yang di Pulau Sumatera, yang di Pulau Kalimantan, di Pulau Bali, di Pulau Lombok, mau sharing-sharing pemasangan peredam plus audio, boleh bosku ya. Saya jamin itu gratis kalau mau sharing pemasangan peredam suara. Bahkan bosku, apabila bosku membutuhkan peredam suaranya, bahkan saya siap untuk menyediakan peredam suaranya bosku ya. Oke bosku, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, bosku bisa komen di kolom komentar ya. Bisa komen di kolom komentar, atau bosku lebih detail lagi, bosku bisa langsung WhatsApp ke nomor tadi bosku. Oke bosku, thank you, terima kasih banyak ya. Mohon maaf ya kalau penjelasannya
kurang dimengerti atau kurang memahami ya boleh bisa langsung japri saya lah bosku biar lebih jelas lagi. Oke bosku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.